Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya ya. Karena itu gratis. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 19. Menikahi Hana. Beberapa mobil baru saja tiba di tempat kejadian. Itu adalah Rian yang baru mengetahui kalau mobil rombongan adik tersayangnya belum tiba di kampus. Rian turun dari mobil dan berlari mendekati anak buahnya. "Cepat cari adikku," teriak Rian dengan lantang. Perasaan Rian campur aduk, marah, gelisah, dan kekhawatiran tercampur dalam dirinya. Apalagi bola mata Rian menangkap tubuh wanita yang terbaring di samping mobil adiknya. Rian melihat itu adalah Septi, dan Rian juga melihat Ayah dan Ira yang terbaring di tanah, tapi tidak mengeluarkan darah. "Cepat periksa dia," perintah Rian. Semua anak buah Rian segera memeriksa satu persatu detak jantung mereka yang tergeletak. Sementara Rian, dia membuka pintu mobil adiknya. Dia melihat isi mobil yang kosong. Saat Rian hendak berbalik, dia melihat selembar kertas berada di bawah kursi. Mengambil surat itu dan terdapat tulisan mungil. Itu tulisan adiknya. "Kak, Hana takut. Hari ini Hana merasa akan terpisah jauh dari kakak. Jika itu terjadi, kakak jangan khawatir. Hana pasti akan menjaga diri Hana dengan baik." "Oh iya, Kak. Hana bisa bela diri loh." Kak Ira yang ngajarin Hana saat di kamar. "Kakak pasti senang kan? Kakak bangga kan?" Rian membaca surat dari adiknya itu. Matanya sudah menangis. Kakak menangis. Rian membaca 2 kalimat itu dan dia pun bergeleng kepala. Padahal air matanya terus berjatuhan. Semua anak buah Rian duduk di tanah. Mereka merasakan kesedihan itu. "Kakak tenanglah. Jika Hana menghilang, kakak jangan repot-repot mencari Hana. Hana bakal balik kok nanti." "Jangan khawatirkan Hana ya, Kak. Love you, kakak." Itulah isi surat yang Hana tulis saat ingin pergi ke kampus. Saat ini, Hana pergi lebih dulu masuk ke dalam mobil. Sebelum yang lainnya ikut masuk, Hana menyempatkan diri untuk menulis semuanya, dan dia langsung menaruh di bawah kursi tempat duduknya. Jika apa yang dia pikirkan tidak akan terjadi, maka dia akan mengambil surat itu. Bahkan, kartu ATM yang diberikan oleh Rian, Hana menyelipkannya di celana ketatnya agar tidak terjatuh. Hana berpikir, jika itu terjadi, maka akan membutuhkan uang untuk lari. Rian bersender di samping mobil. Wajahnya pucat. Baru adiknya keluar 2 hari. Dia langsung diincar. Rian menyesal karena sudah mengizinkan adiknya untuk pergi ke kampus. Tapi dia juga tidak ingin adiknya itu selalu terkurung dalam sangkar. Sangkar yang terpaksa dia buat untuk adiknya. Rian mengusap air matanya. Dia tidak boleh terpuruk. Dia harus cepat menemukan keberadaan adiknya itu. "Apa ada yang masih hidup?" teriak Rian dengan lantang. Namun nadanya begitu tersirat kesedihan yang mendalam. "Ada, Tuan," beritahu anak buahnya. Rian pun menghampiri dan melihat Ira dan Ayah yang terbaring. "Cepat selamatkan," perintah Rian. "Dan kalian bereskan semua ini lalu kubur mereka dengan layak."
Semua orang mengangguk dan membawa dalam ke mobil. Dalam kejadian ini, tidak ada yang memanggil polisi. Karena bagi Rian, polisi tidak penting. Dan polisi tidak akan bisa membantunya untuk mencari pelaku. Kecuali dirinya sendiri yang berusaha. Tubuh Ayah dan Ira dibawa masuk ke dalam mobil Rian dan langsung pergi ke rumah sakit. Rian menelpon Santi. Telepon itu tersambung. Cepatlah ke rumah sakit. Adikmu sedang kritis. Beritahu Rian dan langsung mematikan teleponnya. Santi yang mendengar dari seberang telepon, tangannya menjadi gemetar dikala mendengar adiknya kritis. Ira, gumam Santi gelagapan. Tubuhnya gemetar dan meminta sesosok orang untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Jika dia yang menyetir, mungkin dirinya tidak akan pernah sampai lagi ke rumah sakit. Semoga kamu baik-baik saja, ucap Santi yang berada di dalam mobil. Nona, apa Nona baik-baik saja? Santi teringat kepada Hana. Dia semakin bertambah khawatir. Sementara di tempat lain, beberapa mobil baru saja tiba di halaman villa. Pemilik mobil mewah itu keluar sambil menggendong tubuh seorang gadis. Itu adalah Han. Dia membawa Hana ke villa pribadinya. Villa yang sangat jauh dari tempat perkotaan. Bahkan, villa itu tersembunyi. Han membawa masuk Hana yang masih pingsan. Semua pelayan menyapa Han. Siapkan semua keperluannya. Perintahan kepada pelayan-pelayannya. Baik Tuan, kami permisi. Balas mereka seraya membungkuk dan pergi. Han kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai atas. Dia membawa Hana ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Han menaruh tubuh Hana di atas kasurnya yang empuk, lalu dia pergi keluar. Tak lupa, dia mengunci pintu kamarnya itu. Han pun kembali ke ruang tamu untuk menemukan tiba di villanya. Pria berwajah dingin itu belum memikirkan rencana selanjutnya. Dia meminta pendapat terlebih dahulu kepada sekretaris pribadi Pian. Saat Han sudah ke ruang tamu, tak lama kemudian sekretaris Pian masuk ke dalam villanya. Tuan, sapa sekretaris Pian. Han mengangguk dan mempersilahkannya untuk duduk. Bagaimana kondisi di sana? Tanya Han dengan santai. Dia menyerahkan apel dan pisau kecil kepada sekretaris Pian. Sebelum menjawab, sekretaris Pian terlebih dulu mengambil apel beserta pisau kecil itu. Semua anak buah Tuan Rian saat ini sedang mencari keberadaan Nona Tuan, beritahu sekretaris Pian sambil mengupas kulit buah apel itu. Kening Han terangkat. Dia tengah berpikir, apa dia tidak mencurigaiku? Han melontarkan pertanyaan itu. Menurut Han, Rian pasti akan langsung mencurigainya karena dia hanyalah musuh satu-satunya Rian. Apa yang dilontarkan oleh Han benar adanya. Sekretaris Pian pun ikut berpikir. Memikirkannya, kenapa Rian tidak mencurigai Han sebagai dalang di balik semua penculikan itu. Apa Tuan Rian mempunyai musuh selain Tuan? Kini sekretaris Pian bertanya balik dan digelengi kepala oleh Han. Sebenarnya pria itu sedang merencanakan apa? Gumam Han. Di saat Han tengah berpikir, sekretaris Pian membiarkannya. Dia menyerahkan apel itu kembali kepada Han setelah sudah terkupas. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan kepada gadis itu? Ucap Han meminta saran. Sekretaris Pian menatap Han.
Lalu dia teringat kejadian beberapa hari lalu. Han yang menemui Hana malam itu pasti ada sesuatu yang diucapkan oleh Han. Sekretaris Pian berpikir, pasti tuannya itu mempunyai perasaan malam itu. Apalagi Hana begitu sangat cantik dan lembut. Hela napas berat terdengar dari mulut Sekretaris Pian. Menurutnya, saran ini lebih baik dan juga tidak mengancam nyawa Hana. Bagaimanapun, Hana tidak bersalah dalam hal ini. Menikahlah dengan Nona Tuan, seru Sekretaris Pian yang sudah memikirkannya dengan matang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.